Shalom, pasien dan karyawan-karyawati Rumah Sakit Kristen Lindimara yang kami kasihi. Kami dari bagian gizi akan menyampaikan cara mencegah tertular COVID dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Daya tahan tubuh yang kuat sangat diperlukan untuk membantu tubuh melawan virus corona. Saat tubuh dimasuki oleh virus, sel darah putih dalam darah kita yang akan membunuh virus tersebut. Agar sel darah putih dapat melakukan fungsinya dengan baik, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Protein adalah bahan dasar yang diperlukan oleh tubuh untuk membuat sel darah putih. Contoh makanan sumber protein: telur, ikan, daging, susu, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Vitamin A. Vitamin A melindungi mulut, lambung, usus, dan saluran pernapasan dari risiko infeksi oleh virus. Zat gizi ini terdapat dalam ubi petatas, wortel, bayam, labu kuning, kangkung, kuning telur, hati ayam, hati sapi, dan mentega. Vitamin C. Apabila sel tubuh mengalami kerusakan, zat-zat gizi dalam makanan terutama protein akan dipakai untuk memperbaiki sel tersebut. Akibatnya jumlah protein yang dipakai untuk membentuk sel darah putih berkurang sehingga daya tahan tubuh pun akan menurun. Vitamin C meningkatkan pembentukan daya tahan tubuh dan mencegah terbentuknya radikal bebas akibat polusi udara, pestisida, asap rokok, dan radiasi, sehingga proses kerusakan dalam sel tidak terjadi. Contoh sayuran tinggi vitamin C: bayam, tomat, daun katuk, daun pepaya, daun ubi, kol, dan sayur putih. Vitamin E. Vitamin E juga berfungsi menekan kerja radikal bebas agar tidak menyebabkan kerusakan sel tubuh. Makanan yang mengandung vitamin E adalah kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, telur, alpukat. Kemudian serat. Serat adalah makanan bagi bakteri baik yang akan ada dalam saluran pencernaan. Bakteri baik berfungsi untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Saluran pencernaan yang sehat akan memaksimalkan penyerapan zat gizi untuk melawan virus. Serat terkandung dalam semua jenis buah-buahan dan sayuran. Menghindari makanan tertentu. Yang pertama, gula. Gula berlebih dapat melemahkan kemampuan sel darah putih melawan virus dan menyuburkan pertumbuhan bakteri jahat dalam usus. Apabila jumlah bakteri jahat dalam usus lebih banyak dari bakteri baik, kerja saluran pencernaan untuk menyerap zat gizi dari makanan akan terganggu. Batas konsumsi gula dalam sehari adalah 4 sendok makan. Yang kedua, garam. Konsumsi garam berlebih secara terus-menerus akan memicu kenaikan tekanan darah. Memiliki tekanan darah tinggi berisiko lebih terkena virus corona.
batas konsumsi garam bagi orang normal yang tidak memiliki tekanan darah tinggi dalam sehari adalah 1 sendok teh. Yang ketiga, lemak. Makanan yang digoreng berulang mengandung lemak jahat yang akan meningkatkan kerusakan sel sehingga virus lebih mudah menyerang. Batas konsumsi minyak dalam sehari adalah 5 sendok makan. Yang keempat, pengawet. Pengawet dan pemanis buatan akan menurunkan jumlah bakteri baik dalam saluran pencernaan. Karena itu, sedapat mungkin kita menghindari makanan yang terbuat dari zat-zat kimia seperti makanan instan, jajanan instan, bumbu-bumbu dapur berpengawet dan pewarna. Memasak makanan dengan cara yang benar. Jagalah kebersihan makanan yang akan dimasak. Apabila makanan tidak bersih, bakteri jahat akan mengganggu kesehatan saluran pencernaan. Segera matikan api setelah memasak. Makanan yang dimasak terlalu lama akan merusak vitamin dan mineral yang terkandung dalam makanan tersebut. Untuk mendukung agar penyerapan zat gizi dalam tubuh menjadi baik, lakukanlah aktivitas fisik setiap hari, tidur cukup dan berkualitas, serta menghindari stres. Perlukah mengkonsumsi suplemen vitamin? Apabila makanan yang kita konsumsi setiap hari sudah bervariasi, terdiri dari makanan pokok, lauk, sayur, dan buah, suplemen vitamin tidak diperlukan. Apakah jamu bisa melawan virus corona? Ya. Bahan yang sering kita gunakan untuk membuat jamu seperti jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan serai mengandung senyawa fitokimia yang berfungsi untuk mencegah kerusakan sel. Apabila sel tubuh kita tidak rusak, maka protein yang kita konsumsi hanya akan difokuskan untuk membangun ketahanan tubuh. Contoh menu sehari untuk menjaga daya tahan tubuh. Makan pagi, nasi putih, bening bayam dan wortel, tempe goreng, dan telur rebus. Makanan selingan pagi, ubi petatas rebus. Makan siang, nasi jagung, tumis kangkung dan tauge, ikan goreng. Selingan sore, jeruk. Makanan malam, nasi putih, sayur rumpu rampe yang terdiri dari tumis daun ubi, bunga pepaya, dan daun kelor, ditambah dengan sup ayam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan pernah kalah dengan virus corona. Kita adalah manusia kuat yang akan terus berjuang melewati pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati.